warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Sebelumnya untuk ketua kelas silahkan untuk dipimpin dulu doanya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Oh iya, di sini ada yang sudah sarapan pagi atau ada yang belum sarapan? Pada belum sarapan. Sebaiknya sebelum kalian ke sekolah itu kalian sarapan terlebih dahulu ya, karena sarapan pagi itu sangat penting anak-anak. Sarapan pagi itu juga bisa membuat kita lebih konsentrasi dan lebih mudah menerima pelajaran yang akan kita pelajari nanti. Misalnya, kalau belum sarapan pasti banyak pikiran kan, memikirkan memikirkan hal-hal yang lain. Maka dari itu, Ibu sarankan untuk minggu depan kalian sebelum masuk ke kelas itu, kalian harus sarapan terlebih dahulu ya, agar kalian dapat berkonsentrasi untuk belajar di dalam kelas. Baiklah anak-anak, apa ada yang ingat minggu lalu kita telah belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah mempelajari terkait peran tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang ada yang tahu nggak hari ini Ibu akan membahas apa di kelas ini? Ya, betul sekali. Hari ini Ibu akan membahas terkait detik-detik atau peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Mohon disimak ya. Yang pertama itu rangkaian peristiwa yang pertama itu terjadi pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, yaitu jatuhnya bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Pada saat itu, sekutu memberikan serangan telak kepada Jepang di kota Hiroshima yang merupakan salah satu kota terpenting di Jepang yang dijatuhi oleh bom atom. Ledakan dahsyat itu kemudian meluluhlantahkan seisi kota Hiroshima dan juga Nagasaki. 3 hari kemudian, sekutu kembali melancarkan serangan bom atomnya di kota Nagasaki. Serangan bom atom ini membuat Jepang kehilangan banyak sekali kekuatan untuk mempertahankan kekuatan militernya. Rangkaian peristiwa yang kedua yaitu terjadi pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, yaitu terjadinya pertemuan di Dalat oleh 3 tokoh bangsa Indonesia dan juga Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi ini mengundang 3 tokoh bangsa Indonesia untuk menemuinya di markas besar tentara wilayah selatan di Dalat, Vietnam. 3 tokoh tersebut siapa saja? Yaitu Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Rajiman Widyodiningrat. Ketiganya ini berangkat ke Vietnam pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Mereka kemudian bertemu dengan Jenderal Terauchi pada tanggal 12 Agustus tahun 1945. Pada intinya, dalam pertemuan tersebut, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait golongan tua dan juga golongan muda. Jadi, kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu sudah sampai ke telinga para golongan muda. Menurut mereka, ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Golongan muda ini kemudian mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia
dilangsungkan paling lambat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Namun, Soekarno-Hatta menolak dilangsungkannya gagasan ini. Dwi Tunggal berpendapat lebih baik menunggu hingga tanggal 24 Agustus tahun 1945, yakni tanggal kemerdekaan Indonesia yang telah dijanjikan oleh Jenderal Terauchi. Selain itu, Soekarno bersikeras untuk menunggu pendapat dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada akhirnya, tidak ada titik temu antara golongan tua dan juga golongan muda. Selanjutnya terdapat peristiwa 16 Agustus tahun 1945 yang terjadi di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Pada tanggal 16 Agustus 1945 di malam hari, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Bersama dengan tokoh nasional lainnya, mereka berkumpul di Rumah Laksamana Maeda untuk merundingkan persiapan proklamasi kemerdekaan. Perundingan yang berlangsung sejak malam hingga pagi itu kemudian menghasilkan sebuah naskah, yaitu Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih wajah-wajah para golongan muda ketika mereka memiliki semangat yang membara, yaitu untuk kemerdekaan Indonesia. Yaitu yang pertama ada Wikana, yang kedua ada DN Aidit, yang ketiga ada Hairul Saleh, dan yang keempat ada Soekarni. Selanjutnya kita telah masuk kepada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi anak-anak, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada pukul 10 pagi terdapat Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang telah dibacakan oleh Presiden pertama kita, yaitu Soekarno. Soekarno membacakan teks proklamasi itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kabar mengenai proklamasi ini kemudian segera disebarkan ke seluruh negeri, yaitu melalui radio-radio yang pada saat itu masih aktif untuk memberikan kabar terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut kita akan menyaksikan cuplikan video pada saat Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Silahkan disimak ya teman-teman terkait videonya. Terima kasih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi sejarah kita hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk minggu depan, dan jangan lupa kalian juga mempelajari materi ini dengan sungguh-sungguh ya di rumah. Oke, selamat siang anak-anak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.